Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku mau bikin keripik bawang atau kue bawang iris. Ini enak banget, renyah, bikin nagih. Bisa buat isi toples lebaran, buat ide jualan, atau sekedar buat cemilan aja. Yuk langsung aja ke bahan dan cara membuat. Siapkan wadah lalu masukkan 500 gram tepung terigu atau setengah bungkus seperti ini ya. 200 gram tepung tapioka, 1 sendok teh garam, 1,5 saset Royco, maaf setengah sasetnya tidak kerekam, setengah saset lada bubuk. Kemudian ini diaduk rata hingga tercampur. Masukkan 100 gram margarin atau setengah bungkus ya. Kemudian ini aku aduk menggunakan tangan, aduk hingga tercampur rata, hingga berpasir gitu. Nah, ini sudah tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 1 butir telur, 150 gram bawang merah yang sudah diiris, 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml, 100 ml air, ini masukkan secara bertahap ya teman-teman. Kemudian ini lanjut aku aduk rata. Kita mengaduknya pakai tangan aja ya teman-teman. Untuk airnya ini bisa lebih, bisa kurang ya teman-teman, tergantung kelembaban tepung yang digunakan ya. Ini kita aduk hingga kalis dan membentuk adonan. Nah, ini adonannya sudah kalis ya teman-teman. Jadi untuk airnya tadi 100 ml aku gunakan semuanya ya. Ini aku bagi 4 adonannya. Ambil 1 bagian adonan, kemudian bentuk bulat memanjang seperti ini. Ini tangan aku sudah dicuci bersih ya teman-teman. Ini lanjut aku pulung di atas talenan supaya lebih rapi ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Lakukan ke semua adonan hingga selesai. Nah, ini sudah selesai dibentuk seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini aku simpan di freezer dulu ya selama 30 menit supaya adonannya padat dan mudah mengirisnya nanti. Nah, ini setelah 30 menit sudah aku keluarkan dari kulkas satu persatu ya teman-teman supaya adonannya tetap set. Kemudian iris tipis menggunakan pisau tajam seperti yang aku gunakan di video. Aku menggunakan pisau cutter ya. Hati-hati jangan sampai kena tangan. Untuk ketebalannya disesuaikan aja ya teman-teman. Kira-kira seperti ini, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis juga. Lakukan semuanya hingga selesai.
Nah, ini sebagian adonannya sudah selesai, aku iris-iris. Sekarang kita lanjut ke proses penggorengan ya. Panaskan minyak goreng secukupnya. Jika dirasa minyaknya sudah panas, lalu masukkan irisan kue bawangnya satu persatu supaya dia tidak menempel satu sama lain. Nah, ini kita biarkan dulu sebentar supaya dia kokoh, baru dibalik. Masak kuenya dengan api sedang, cenderung kecil. Dibolak-balik kuenya ya teman-teman supaya matang merata. Jika dirasa kuenya sudah matang atau sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, segera angkat dan tiriskan. Lanjut selesaikan proses penggorengan sisa kue berikutnya ya teman-teman. Nah, ini keripik bawangnya sudah jadi semua, sudah selesai digoreng semua ya, dapatnya banyak banget. Tampilannya juga cakep, sama seperti dijual orang-orang di luar sana ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu beli lagi ya, dibikin sendiri di rumah, lebih enak, memuaskan, hasilnya juga banyak. Ini kue bawangnya kelihatan enak dan renyah banget ya teman-teman. Sekarang kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar enak banget, renyah, gurih. Pokoknya wajib dicoba ya teman-teman, karena dia seenak itu. Silahkan coba di rumah ya. Sekian dulu video dari aku, terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku mau bikin kacang bawang goreng, atau di daerah aku di Sumbar ini namanya kacang tojin ya teman-teman. Ini salah satu isi toples lebaran terfavorit, paling cepat habis. Enak banget, bikin nagih, gurih, renyah dan garing. Jadi kacang bawang goreng ini wajib ada saat lebaran ya teman-teman. Yuk langsung aja kita ke cara membuat. Di sini aku sudah siapkan 1 kg kacang kupas. Ini aku beli di pasar ya teman-teman. Kemudian ini kita cuci terlebih dahulu. Nah, ini kacangnya sudah kita cuci bersih. Lanjut ke proses berikutnya. Siapkan wajan di atas kompor, lalu masukkan 800 ml air. 8 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Ini aku giling kasar aja ya teman-teman. 1 sendok teh munjung garam. 1 sendok teh munjung kaldu bubuk. 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Untuk aromatiknya 8 lembar daun jeruk, kalau nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Kemudian ini kita rebus hingga mendidih. Jika sudah mendidih, lalu matikan api kompornya. Selanjutnya, masukkan kacang tanah kupas yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian ini ditutup, kita rendam selama 1 jam atau sampai 2 jaman ya teman-teman. Nah, ini setelah 2 jam aku rendam, airnya sudah menyusut ya teman-teman, bumbunya sudah meresap. Kemudian ini kita angkat lalu ditiriskan.
Jika sudah, lanjut kita ke proses penggorengan. Panaskan minyak goreng di wajan secukupnya. Pertama, aku goreng dulu 8 siung bawang putih yang sudah diiris tipis. Oh ya teman-teman, bawang putih ini tadi aku rendam dulu dengan air garam ya, sebentar aja. Tujuannya supaya nanti bawang gorengnya ini tidak menghitam ya. Nah, ini bawang gorengnya udah matang ya, sudah kuning kecoklatan seperti ini. Segera diangkat supaya tidak gosong. Lanjut kita goreng kacangnya, masukkan kacang secukupnya. Jangan terlalu banyak ya teman-teman, nanti akan susah garingnya. Goreng kacang hingga matang dan garing. Nah, ini minyaknya sudah tenang, kacangnya udah terasa garing, warnanya sudah mulai kekuningan, segera angkat. Jadi jangan ditunggu coklat dulu ya teman-teman, karena saat diangkat masih ada proses memasaknya. Karena nanti dia akan kuning kecoklatan sendiri setelah diangkat. Lanjut goreng sisa kacangnya sampai selesai. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel ini, mohon bantu subscribe-nya ya, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan resep-resep aku berikutnya. Bagi yang sudah, terima kasih banyak ya. Nah, ini kacang bawang gorengnya atau kacang tojinnya sudah matang semua ya teman-teman. Taburkan bawang goreng yang sudah kita bikin tadi. Kemudian ini kita tunggu dingin terlebih dahulu, baru kita simpan ke dalam toples ya. Mari kita lihat warna kacang bawang gorengnya cakep banget ya teman-teman, tidak coklat ya, golden brown. Setelah dingin, kemudian kita simpan ke dalam toples kacang bawangnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, cakep ya. Kemudian ini kita tutup rapat. Kacang bawang goreng ini atau kacang tojin emang enak banget ya teman-teman. Semua kalangan pasti suka. Enak, renyah, bikin nagih dan garing. Nah, satu resep ini aku dapat 3 toples ukuran 300 gram. Jadi 1 kilo itu hasilnya 900 gram ya teman-teman. Jadi menyusut ya hasilnya. Nah, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku mau bikin kue garpu. Ini enak banget, gurih dan renyah, tidak keras ya. Bentuknya bagus banget ya teman-teman, cocok buat isi toples lebaran. Yuk langsung aja kita ke resep dan cara membuat. Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu, 50 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian bahan kering ini kita aduk rata. Satu butir telur dikocok lepas. 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. 50 gram margarin atau mentega. Secukupnya daun seledri yang sudah dicincang halus. 100 ml santan, aku gunakan 50 ml santan instan ditambah air. Kemudian ini kita masukkan secara bertahap. Lanjut kita aduk.
Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel ini, mohon bantu subscribe-nya ya, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan resep-resep aku berikutnya. Bagi yang sudah, terima kasih banyak ya. Nah, ini santannya sudah masuk semua ya teman-teman. Ini lanjut aku aduk menggunakan tangan ya teman-teman, supaya lebih mudah mencampurkannya. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, sudah kalis, tidak lengket lagi di tangan atau di wadah ya. Ini tekstur adonannya bagus ya teman-teman, tidak lembek dan tidak keras juga. Pas ya adonannya. Sekarang kita lanjut ke proses mencetak kuenya. Siapkan wadah atau loyang, lalu ditaburi tepung supaya nanti tidak lengket ya. Untuk cetakannya aku menggunakan cetakan seperti ini. Ini aku beli di pasar cuma 5.000 ya teman-teman, dapatnya 2 atau 1 pasang. Cetakan ini biasanya digunakan untuk membuat nastar gulung ya teman-teman. Atau di daerah aku ini biasanya digunakan untuk membuat are pinang atau keripik are pinang. Nah, ini ambil adonan secukupnya, lalu cetak seperti di video. Dipipihkan seperti ini. Kemudian ini digulung. Nah, seperti ini ya teman-teman, cantik ya motifnya. Kemudian ini ujungnya, bagian ujungnya itu direkatkan ya. Agak ditekan sedikit supaya nanti saat digoreng tidak lepas. Lakukan semuanya hingga selesai. Jadi adonannya kira-kira sebesar kelereng ya teman-teman. Jadi tips supaya kue garpunya tidak lepas saat digoreng, bagian ujungnya itu dipipihkan ya teman-teman, lalu ditekan, kemudian digulung dan direkatkan, lalu ditekan sedikit ya. Nah, ini kue garpunya sudah selesai, kita cetak semua, lanjut ke proses penggorengan. Panaskan minyak di wajan secukupnya. Jika sudah panas, lalu kita goreng kue garpunya. Jangan terlalu banyak ya teman-teman. Nah, ini kita biarkan kokoh terlebih dahulu, baru kemudian diaduk. Oh ya, menggoreng kue garpu ini gunakan api kecil ya teman-teman, supaya matangnya merata sampai ke dalam dan bagian luarnya tidak cepat gosong ya. Jadi ini aku menggunakan api kecil ya teman-teman. Jangan gunakan api sedang atau api besar, nanti dia cepat gosong dan bagian dalamnya belum matang. Nah, ini kue garpunya sudah mulai kekuningan. Ini udah matang ya, diangkat aja, nanti masih ada proses memasaknya setelah diangkat. Ini warnanya cakep banget ya teman-teman. Jadi jangan ditunggu coklat dulu ya, baru diangkat. Jadi kalau kita menggorengnya dengan api kecil, pasti matang sampai ke dalam ya teman-teman. Kemudian ini kita keringkan di atas tisu. Lanjut goreng sisa kue berikutnya. Nah, ini kue garpunya sudah matang semua. Ini warnanya cakep banget ya teman-teman. Setelah dingin warnanya jadi golden brown ya. Kue garpu ini emang enak banget ya teman-teman, bikin nagih.
gurih dan renyah, tidak keras ya. Ini cocok dijadikan buat isian toples lebaran. Nah, ini setelah dingin kita simpan kuenya ke dalam toples ya dan ditutup rapat. Gimana teman-teman, mudah kan cara buatnya? Silahkan coba di rumah ya. Nah, satu resep ini hasilnya satu toples ukuran 500 gram ya teman-teman, masih ada lebihnya sedikit. Nah, sekian dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.